suatu ketika ditangkap oleh Abu Sufyan dan orang-orang kafir. Bukan Abu Janda, Abu Sufyan. Ketika ditangkap itu sudah disiksa, kulitnya sudah disayat-sayat kayak PKI itu, menyiksa jenderal-jenderal itu. Sudah disiksa sakit begitu, apa kata Abu Sufyan? Ya Zaid, gimana kalau tuker posisi? Kamu tak lepaskan, jaminannya yang gantikan posisimu ini adalah Rasulullah. Apa kata Zaid? Demi Allah, andaikan aku di rumahku tidur bersama istriku, bersenang-senang dengan keluargaku, aku dengar di telingaku Rasulullah tertusuk duri, pasti aku tidak tenang. Maka apa kata Abu Sufyan? Ma ra'aitu ahadan yuhibba ahadan ka ashabi Muhammadin Muhammadan. Belum pernah aku melihat seseorang mencintai orang lain sebagaimana cintanya sahabat-sahabatnya Muhammad mencintai Muhammad. Ka ashabi Muhammadin Muhammadan. Belum pernah. Karena saking cintanya sahabat Nabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya luar biasa. Bahkan dikisahkan sahabat Bilal bin Rabah itu, ini sudah tahu cerita ini, sudah dengar cerita ini, tapi ingin saya ketengahkan lagi sebagai bagaimana menggambarkan cintanya sahabat. Sahabat Sayyidina Bilal itu ketika Rasulullah sudah wafat, azan itu merasa hambar. Dia merasa tidak mau lagi azan. Kenapa? Azanku hanya untuk Rasulullah. Maka dia memutuskan untuk keluar kota Madinah, pindah ke daerah Syam, karena sudah tidak ada lagi Rasulullah. Dia nggak mungkin azan. Ini tukang azannya Masjid Nabawi memutuskan, saya pensiun sejak Rasulullah meninggal, saya tidak akan azan lagi karena azanku hanya untuk Rasulullah. Biasanya dia kalau azan tuh naik ke atas menara, bangunkan Rasulullah supaya bangun dari tidurnya, atau dia dibangunkan Rasulullah, lalu dia naik, diantar sama Rasulullah naik ke menara, lalu sebelum azan melihat Rasulullah baru azan. Itu sahabat Bilal. Setelah melihat Rasulullah memberi kode, baru sahabat Bilal itu azan. Tapi karena nggak ada lagi yang dilihat, nggak ada lagi yang dibangunkan, maka sahabat Bilal itu memutuskan untuk izin kepada Sayyidina Abu Bakar untuk pindah ke Syam. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Bilal, kamu tidak boleh pergi, kamu harus tetap di sini, kamu harus tetap azan di Masjid Nabawi. Kata Bilal apa? Sayyidina Bilal, ya Abu Bakar, apakah dulu engkau bebaskan aku karena Allah atau karena dirimu sendiri? Kalau karena engkau, aku siap menjadi budakmu. Tapi kalau engkau membebaskan aku karena Allah, izinkan aku pergi dari kota Madinah ini ke Syam, karena aku tidak mungkin bertahan hidup di sini sementara aku tidak lagi azan di sini. Aku tidak mungkin azan, tidak ada Rasulullah lagi. Maka sudah diizinkan. Saya bilang pergi di Syam. Kurang lebih ya sudah sekian lama, sekian bulan, hampir 1 tahun, mungkin barangkali setahun atau 2 tahun. Bilal itu mimpi. Dalam mimpinya didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah dalam mimpinya? Ya Bilal, pertemanan macam apa ini? Silaturahim macam apa ini? Kata Rasulullah, hubungan macam apa ini? Kenapa kau tidak pernah lagi mengunjungiku? Disitulah Sayyidina Bilal nangis sampai bangun tidur dalam keadaan nangis. Istrinya bingung, ya suamiku, kenapa kau nangis? Rasulullah menjengukku, Rasulullah hadir dalam mimpiku, menegurku. Kata Rasulullah, betapa kerasnya hatimu ya Bilal, hubungan macam apa ini kau tidak pernah lagi menjengukku? Maka kata istrinya Bilal dan keluarganya menyarankan agar sahabat Bilal ini berangkat ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Bilal berangkat, begitu mulai memasuki kota Madinah, melihat gunung, nangis. Ingat kenangan, itu gunung pernah melihat Nabi Muhammad. Melihat sudut-sudut kota Madinah, nangis. Melihat ini sudut-sudut, pernah Nabi di situ, pernah Nabi duduk di sini, Nabi Muhammad pernah makan di sini. Nangis Bilal, sepanjang jalan nangis terus. Sampai di makam Rasulullah, Sayyidina Bilal memeluk makam Nabi Muhammad, diciumnya batunya, nisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peluknya, nangis Sayyidina Bilal. Saat itulah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar datang, lalu mengatakan, ya Bilal, engkau datang ke sini ya Bilal, ya Bilal. Nangis terus dinasihati. Nah ini Pak, apa nasihat
Rasulullah, nasihat Sayyidina Abu Bakar pada Bilal. Ketika Abu Bakar nanya, ya Bilal, kenapa engkau nangis? Diceritakan mimpinya. Dia nangis. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, ya Bilal, ketahuilah, air mata yang menetes karena rindu kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Itu nasihatnya Sayyidina Abu Bakar kepada Bilal. Ingat-ingat, air mata yang menetes karena rindu kepada Rasulullah, air mata yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu dibujuk oleh Sayyidina Abu Bakar dan Umar untuk azan, tapi menolak. Bilal nggak mau azan. Sudah dipeluk sama Sayyidina Abu Bakar, sudah nggak nangis lagi. Tiba-tiba saat itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain datang, anak kecil dua ini datang memegang satu. Sayyidina Hasan memegang tangan kanannya Bilal, Sayyidina Husain memegang tangan kiri Sayyidina Bilal. Dipegang tangan kanan kirinya. Paman Bilal, paman Bilal. Begitu nengok kedua anak ini, cucunya Rasulullah, Sayyidina Bilal langsung berlutut. Dipeluknya kedua anak itu, nangis lagi Sayyidina Bilal. Udah nggak tertahankan. Sambil dipeluknya Hasan dan Husain, apa kata Bilal? Bilal berkata, ya Rasulullah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kata Sayyidina Bilal, engkau telah mempertemukan aku kembali, mendekatkan aku dengan cucunya, dengan orang-orang yang dicintai oleh kekasihku Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, aku kembali menemukan bau Nabi Muhammad, bau Rasulullah ada dalam keringat kedua anak ini. Jadi keringatnya Rasulullah itu masih nempel wangi di Sayyidina Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah. Dilihatnya Sayyidina Husain, wajahnya Hasan itu tidak wajahnya Husain, yang dilihat kakinya. Dilihat pandangi lagi wajahnya Hasan, kakinya Husain, wajahnya Hasan, kakinya Husain. Kenapa? Karena wajahnya Hasan itu wajahnya mirip dengan Rasulullah, dan kakinya Husain itu kaki yang mirip dengan Rasulullah. Maka dipandangi wajah dan kakinya, wajahnya Hasan dan kakinya Husain. Lalu mereka berdua bilang, paman, azanlah paman untuk kami, azanlah untuk kami. Nggak berani nolak. Kenapa? Ini yang minta cucunya Rasulullah. Kali ini dia tidak berani menolak. Ya Allah, aku tidak berani menolak permintaan cucunya Rasulullah. Aku takut datuknya, kakeknya marah kepadaku karena aku menolak permintaan cucunya. Maka begitu tiba waktu sholat, Sayyidina Bilal naik ke menara.